Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik. Sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah, karena ada sarapan harus semangat ya hari ini. Baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran, biar kita nyaman belajarnya, coba kalau pembelajaran ini sampai di mana kalau diambil? Yang laki-laki pindah ke depan ya. Ya, Bu. Perempuan balik ke belakang. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita hari ini nyaman dan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang seperti biasa, jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, berdiri semuanya. Baik, anak-anak Ibu berdiri dalam posisi siap semua. Selama menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak Ibu tidak boleh berbicara maupun tertawa. Oke? Baik, Bu. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, anak-anak Ibu ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar mengenai Dinasti Umayyah. mengenai dinasti Umayyah. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama Saina Syarifah. Coba Saina, apa yang masih Saina ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu tentang kerukuhan dinasti Umayyah? Jadi Bu, yang saya tahu tentang dinasti Umayyah itu ada beberapa faktor kemunduran dari dinasti Umayyah. Salah satunya yaitu adanya konflik antara suku Arab sehingga dinasti Umayyah mengalami kemunduran, dan adanya perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Umayyah. Itu Bu yang saya tahu. Oke, tepuk tangan semua untuk Saina. Benar ya, anak-anak Ibu seperti yang Saina katakan, berarti Saina masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang Daulah Abbasiyah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu dinasti Abbasiyah? Saya. Raratul Jannah. Jadi dinasti Abbasiyah itu adalah dinasti yang menggantikan dinasti Umayyah. Dan seperti yang kita ketahui bahwa dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang paling maju. Terima kasih. Iya, benar sekali Rauda, good job. Tepuk tangan untuk Rauda. Punya anak-anak Ibu, ada yang tahu nggak manfaat dari kita belajar dinasti Abbasiyah ini? Ya, manfaat kita belajar dinasti Abbasiyah ini adalah untuk kita tahu bahwasanya perjuangan raja-raja dulu untuk mempertahankan agama Islam. Iya, bagus sekali. Ada yang lain? Udah benar, Bu. Iya. Jadi, tujuan kita belajar dinasti Abbasiyah pada hari ini adalah untuk kita mengetahui bagaimana perjuangan dari khalifah dalam memperjuangkan Islam dan juga pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Gimana, udah siap semuanya? Udah. Sekarang kita
akan membagikan kelompok dulu ya. Kita akan baca kelompok ini. Namanya, ayo fokus ke depan. Kita akan membahas tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Nah, jadi kita akan membahas tentang asal usul nama Daulah Abbasiyah ini, kemudian sejarah berdirinya Abbasiyah, dan juga faktor kemunduran dari Abbasiyah. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Nah, anak-anak ibu, Daulah Abbasiyah ini kata Abbasiyah ini, diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, sebagai penghormatan yang diberikan kepada beliau. Nah, kemudian anak ibu, pemberantas pertama ataupun orang yang mengusulkan adanya dinasti Abbasiyah ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Hashim. Nah, Ali bin Abdullah ini merupakan sepupu dari Nabi Muhammad. Nah, karena Abbas ini adalah saudara kandung dari ayahnya Rasulullah. Nah, supaya anak-anak ibu lebih gampang pahamnya, ibu akan tuliskan di papan ya. Nah, ini merupakan silsilah dari keturunan Bani Abbasiyah. Nah, ini Abdul Muthalib merupakan kakek dari Nabi Muhammad. Ini Abdul Muthalib memiliki dua orang anak, yaitu Abdullah dan Al-Abbas. Nah, Abdullah memiliki anak yaitu Nabi Muhammad. Nah, sedangkan Al-Abbas ini yang saudara kandungnya ayah Nabi ini punya anak yang namanya Abdullah. Nah, punya anak lagi namanya Ali. Kemudian Ali punya anak lagi namanya Muhammad. Kemudian Muhammad punya anak lagi namanya Abu Al-Abbas dan Al-Mansur. Nah, jadi sepupu Nabi yang menjadi penggagas pertama berdirinya dinasti Abbasiyah adalah Ali dia. Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, jadi berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak terlepas dari yang namanya bentuk Daulah Umayyah. Nah, ini merupakan beberapa penyebab mengapa Daulah Umayyah ini runtuh. Coba ibu mau memahami dalam bacaan paling pertama. Runtuhnya Daulah Umayyah yang pertama itu pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus atau bekas ibu kota Bizantium. Iya, jadi runtuhnya Daulah Abbasiyah ini salah satunya yaitu pemindahan ibu kota. Yang pertama dari Madinah ke Damaskus. Nah, oke, yang kedua ibu minta coba Sofiana. Baik, Bu. Kedua, bentuknya Daulah Umayyah itu gaya hidup mewah, bangsawan Bizantium ditiru oleh keluarga dinasti Umayyah. Iya, bagus sekali. Jadi dulu pada masa bangsa Bizantium itu mereka hidup bermewah-mewahan. Nah, maka dari itu Daulah Umayyah ini meniru gaya hidup yang telah diterapkan oleh Bizantium. Makanya Daulah Umayyah ini dicap sebagai orang-orang yang berkaya, yang berenak-enakan di atas kepemimpinan tanpa memikirkan masyarakat di bawahnya. Kemudian yang ketiga yaitu ibu mau kasih coba yang ketiga ketidakpuasan kaum Mawali dari pemerintahan dinasti Umayyah. Jadi kaum Mawali ini adalah orang-orang Persia yang menetap di Arab. Nah, jadi mereka ini bukan orang asli Arab, mereka itu orang Persia yang tinggal di Arab. Maka dikenal dengan sebutan kaum Mawali. Kemudian yang keempat, ibu minta Rawdatul Jannah. Coba bacakan. Baik, kerukunan yang terakhir Daulah Umayyah yaitu pemerintahan yang korupsi atau praktek korupsi tidak bisa diadili karena pemerintahan dinasti Umayyah berasal dari satu keturunan. Nah, jadi pada masa Daulah Umayyah ini mereka juga melakukan sistem pemerintahan yang turun-temurun. Nah, misalnya dari bapak ke anak, dari anak turun ke cucu. Maka dari itu, jika mereka melakukan praktik korupsi, mereka tidak bisa mengadili. Karena itu, saudara mereka sendiri. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah itu yang pertama adanya perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah seperti yang sudah kita jelaskan di tadi ya. Kemudian adanya juga muncul
puas dengan pemerintahan Umayyah, mereka mulai memberontak karena salah satunya ketidakselarasan. Jadi kaum Mawali tadi kan tinggal di Arab, tapi mereka diperlakukan berbeda dengan orang Arab asli. Misalnya mereka mendapatkan pajak lebih tinggi daripada orang Arab asli. Nah, itu salah satunya. Kemudian kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada khalifah-khalifah pada masa Daulah Umayyah. Kemudian juga yang terakhir, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, Marwan ini merupakan khalifah terakhir dari Daulah Umayyah. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang mendukung terbentuknya dinasti Abbasiyah. Sekarang setelah tadi kelompok Adik Cukur sudah mempresentasikan hasil kerja mereka, sekarang Ibu minta coba melewati apa saja faktor internal yang menyebabkan kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Jadi dijelaskan sama Adik Cukur. Satu aja boleh. Adanya faktor keluarga, Bu, perebutan kekuasaan. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan yang terima. Gimana? Udah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, kalau paham Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan. Siapa yang mau berani menyimpulkan? Saya. Oke, Roda Rujana, silakan menyimpulkan. Baik, jadi saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yang berjudul tentang dinasti Abbasiyah. Jadi teman-teman, proses berdirinya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah, yaitu sepupunya. Dan ia merasa paling berhak memimpin, dan ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menanamkan gerakan propaganda sebagai keluarga Bani Hashim. Tapi sebelum usahanya itu terwujud, ia wafat pada tahun 1240 Hijriah atau 742 Masehi. Terima kasih teman-teman. Oke, tepuk tangannya untuk Roda. Terima kasih Roda. Nah, jadi sudah benar sekali ya seperti yang Roda jelaskan. Berarti Roda hari ini sangat fokus untuk mengikuti pelajaran kita ya. Nah, dan Ibu, Daulah Abbasiyah ini termasuk pemerintahan ataupun pemerintahan yang paling lama, ya kan? Karena mereka berkuasa selama 550 tahun. Nah, lama bukan? Jadi mereka ini banyak sekali mencapai puncak kesuksesan, baik di bidang pengetahuan, di bidang ekonomi, di bidang perdagangan, dan semuanya. Jadi pada masa ini juga banyak sekali ilmuwan muslim yang lahir. Nah, contohnya Ibnu Sina dari bidang kedokteran, Al-Khwarizmi dari bidang astronomi, dan masih banyak lagi. Jadi Bani Abbasiyah ini merangkul orang-orang yang merasa dirugikan, sehingga mereka membentuk suatu gerakan untuk menghancurkan kekuasaan dari dinasti Umayyah.
diharapkan kita tidak boleh mencontoh perilaku dari kaum dinasti Umayyah. Mereka sudah diberi kekuasaan, tapi mereka lupa akan kewajiban sebagai pemimpin gitu ya. Jadi kita kalau memang kita ditunjuk nih diberi amanah sebagai pemimpin, kita harus benar-benar melakukan kewajiban kita. Jangan cuma ambil enaknya aja. Kan sebagai pemimpin bisa duduk di ruangan yang ber-AC misalnya kalau kita sekarang. Kemudian kita menikmati banyak sekali jamuan-jamuan dari bawahan kita. Nah, maka dari itu anak-anak ibu harapkan kita harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan juga tidak mementingkan diri sendiri saja. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jadi untuk minggu depan, anak-anak ibu jangan lupa belajar tentang kemajuan Daulah Abbasiyah ya. Baik, Ibu.